Kami berduka pada hari ini terjadi keracunan lagi program makan bergizi gratis di Kota Bogor. Dari 55 SPPG yang ada di Kota Bogor yang sudah beroperasi, ini baru 5 yang sudah terbit SLHS-nya. Hanya tinggal tunggu waktu, nanti terjadi lagi keracunan. Dan innalillah, ternyata benar, hari ini terjadi lagi di Kota Bogor. Ini terus terang hari ini kami menyampaikan rasa empati dan duka yang cukup mendalam karena kejadian keracunan di dapil kami, di dapil Bogor Selatan. Keracunan program makan bergizi gratis di Kelurahan Batu Tulis. Dan ini sebenarnya sudah kami ingatkan kemarin ketika kami rapat di Banggar bersama dengan Dinkes terkait dengan pentingnya mempercepat, mendorong, dan membantu SPPG ini untuk segera memiliki sertifikat layak higienis sanitasinya, ya kan? SLHS, ya kan? Terakhir kami update dari 55 SPPG yang ada di Kota Bogor yang sudah beroperasi, ini baru 5 yang sudah terbit SLHS-nya. Dan ini kan sesuatu yang menurut saya ini berbahaya. Bulan lalu saya menyampaikan ini bisa jadi bom waktu, hanya tinggal tunggu waktu, nanti terjadi lagi keracunan. Dan innalillah, ternyata benar, hari ini terjadi lagi di Kota Bogor. Nah, saya pengen tahu kira-kira inspektorat berwenang nggak untuk ikut mengawasi? Mengapa nih kok penerbitan SLHS ini lama sekali? Baru 5 sampai dengan sekarang. Nah, ini mungkin ya, saya ingin tahu apakah berwenang. Kalau misalnya masuk dalam kewenangan inspektorat untuk mengevaluasi ini, memonitoring ini, mungkin bisa disampaikan pada kita rencana ke depan dan membantu mempercepat mengawasi agar tidak terjadi keracunan lagi di Kota Bogor ini. Ini apa yang kira-kira dilakukan oleh inspektorat. Sekali lagi, kami berduka pada hari ini terjadi keracunan lagi program makan bergizi gratis di Kota Bogor. Dan ini menurut saya yang harus kita dorong sama-sama agar seluruh SPPG yang ada di Kota Bogor segera mengurus SLHS-nya agar bisa terjamin kesehatan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya pengen update terkait dengan rencana kerja yang pernah dulu disampaikan kepada kami di Komisi 1 berkaitan dengan audit pendapatan asli daerah. Waktu itu kami sangat konsen banget terkait dengan ikhtiar kita sama-sama untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah kita, termasuk juga berjaga-jaga mengawasi takutnya ada potensial loss. Nah, kemarin di Bapperida sudah ditindaklanjuti dengan adanya kajian PAD bersama dengan IPB dan sudah diekspos pada kami. Dan untuk yang audit PAD, nah ini kami belum tahu bagaimana progresnya, apakah kemarin jadi kita laksanakan atau tidak. Kalau tidak, apakah di 2026 ini dimasukkan, walaupun tadi saya lihat tidak ada kelihatannya ya, cuma nanti mangga aja disampaikan kepada kita terkait dengan audit PAD ini. Saya pengen tahu juga, saya dalam di KUA PPAS versus efisiensi, tapi walaupun terakhir tadi sudah disampaikan ada beberapa kegiatan yang di efisiensi dan cukup menarik. Ini ternyata untuk kegiatan monitoring dan evaluasi hasil BPK ini malah yang termasuk tidak ada anggarannya. Kalau di sini kan tidak dianggarkan. Mudah-mudahan bukan tidak ada kegiatannya ya. Nah, ini mungkin apakah dengan tidak ada dianggarkan ini nanti tidak mengganggu kualitas monitoring dan evaluasi kita? Ya, saya jadi khawatir nih Pak. Sementara seharusnya ini kan menjadi core-nya inspektorat melakukan monitoring dan pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK ini. Tapi mengapa di sini malah tidak ada anggarannya atau masuk dalam kategori diefisiensikan? Mungkin begitu ya Pak ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MBG Pak, memang
Jadi kalau secara langsung kami berwenang tidak, karena ini pusat Pak, anggaran APBN gitu ya, dan itu kami tidak ada perintah untuk melakukan pengawasan langsung, itu adanya ranahnya di BPKB. Nggak ada mandatori juga dari? Mandatori tidak diberikan. Kecuali mandatorinya diberikan, kami bisa Pak. Oh tadi kan maksudnya ada mandatori dari Kemenpan RB, mandatori dari Mendagri gitu kan, Menkyu. Dari BGN juga nggak ada? Kalau kita mengingatkan teman-teman OPD yang berkaitan dengan tadi sertifikasi kan dilakukan oleh teman-teman Dinkes. Itu kita bisa hanya mengingatkan teman-teman Dinkes untuk yang berikutnya tadi Pak, sesuai yang ada bahwa semua MBG itu sudah harus punya sertifikasi. Kalau laporan terakhir kami koordinasi dengan Dinkes, mereka nanti segera lakukan Pak. Karena Pak Wali Kota sudah perintahkan untuk segera percepatan untuk itu supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Kemudian yang berikutnya audit asli pendapatan daerah, ini akan kami lakukan di tahun 2026. Jadi gini Pak, kami itu punya namanya perencanaan juga sama ya, judulnya PKPT. Jadi semua kegiatan teman-teman berkaitan dengan audit itu nanti akan kami bahas di bulan akhir November ini Pak. Jadi termasuk tadi tuh audit pendapatan, audit tematik, kemudian ketaatan, semua itu akan dilihat. Itu hasil rapat kami dengan semua teman auditor untuk mendapatkan mana yang paling memiliki resiko yang besar gitu. Itu kita akan lakukan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan audit apa itu kita lakukan itu. Saya masuk di inspektorat, saya sampaikan ke teman-teman bahwa tugas kita tuh lebih banyak di pengawasan, mencegah terjadinya korupsi. Betul nggak Pak? Itu harusnya kita lakukan. Tapi ternyata teman-teman menyampaikan, Pak, tugas kami itu ada banyak mandatori dari KPK, dari BPK, dari Kemenpan, Kemendagri, itu mandatorinya banyak banget Pak. Dan itu tidak mau harus dilaksanakan karena harus dilaporkan. Kemudian yang ketiga nih soal KUA PPAS ya, tindak lanjut BPK tadi yang kami hilangkan. Jadi itu tadi Pak, full day-nya yang kita hilangkan, tapi tindak lanjut berkaitan monitoring, evaluasinya tetap kita lakukan.